Selain menyebabkan kehancuran, kematian, dan trauma, dibutuhkan juga banyak uang untuk membeli dan memobilisasi peralatan militer. Perang juga membutuhkan tenaga manusia. Seperti yang dialami Israel. Banyak tentara meninggal dan luka traumatik mendalam akibat perang berkepanjangan, tentara cadangan dikerahkan dan rakyat direkrut besar-besaran jadi tentara. Sejak Hamas mulai berperang dengan Israel pada 7 Oktober 2023, Israel telah terlibat dalam pertempuran sengit di Gaza, Palestina. Setelah itu, Israel melancarkan serangan udara ke Lebanon sebagai balasan atas serangan rudal dan pesawat nirawak Hizbullah. Perang Israel terus berlanjut. Minggu lalu, Israel menyerang Iran dan dibalas Iran dengan serangan rudal yang mampu menghujam pusat ibu kota Israel. Dengan semua yang terjadi ini, ekonomi Israel berada di bawah tekanan yang signifikan. Banyak tentara cadangan telah dipanggil untuk bertempur yang memaksa mereka untuk meninggalkan pekerjaan mereka untuk sementara waktu. Ditambah dengan kekurangan tenaga kerja ini, izin kerja bagi banyak warga Palestina telah dibatalkan dan melintasi perbatasan menjadi semakin sulit bagi mereka. Semua ini membuat pengisian lowongan pekerjaan menjadi sulit di Israel. Pada bulan April, negara tersebut melaporkan tingkat pengangguran sebesar 3%, turun dari 4,8% pada tahun 2021. Pada tahun 2024, belanja militer tumbuh sebesar 65% hingga mencapai 46,5 miliar dolar, 753 triliun rupiah, menurut laporan Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm yang diterbitkan pada bulan April. Dengan demikian, belanja militer Israel mencapai 8,8% dari PDB, tertinggi kedua di dunia setelah Ukraina. Anggaran negara tahun 2025 mencakup pengeluaran sebesar 756 miliar shekel Israel, 3.522 triliun rupiah, kenaikan 21% dari tahun sebelumnya. Anggaran ini ditetapkan sebagai anggaran terbesar dalam sejarah Israel dan mencakup 38,6 miliar dolar untuk pertahanan, menurut laporan di The Times of Israel. Ekonomi Israel hadapi masa depan yang tidak menentu. Itai Ater, seorang profesor ekonomi di Sekolah Manajemen Koller Universitas Tel Aviv, mengatakan perang saat ini sangat mahal, dan ada ketidakpastian besar tentang masa depan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam 20 bulan terakhir, banyak warga Israel telah menghabiskan ratusan hari bertugas sebagai tentara cadangan. Yang lainnya telah dievakuasi dari rumah mereka di dekat wilayah perbatasan yang menyebabkan gangguan besar dalam kehidupan mereka. Sejak perang dengan Iran Jumat lalu, banyak orang tidak masuk bekerja. Banyak perusahaan dan pabrik berhenti beroperasi untuk sementara termasuk di bidang manufaktur, perdagangan, teknologi dan sistem pendidikan, kata Ater. Penerbangan komersial ke dan dari negara itu juga saat ini ditangguhkan. Maskapai penerbangan telah mengevakuasi jet mereka dan wilayah udara di sebagian besar timur tengah ditutup. Pemerintah Israel menaikkan pajak untuk membiayai semuanya. Untuk mengimbangi sebagian beban keuangan ini, pemerintah telah menaikkan pajak. Pajak pertambahan nilai negara untuk sebagian besar barang dan jasa naik dari 17% menjadi 18% pada awal tahun ini. Pajak kesehatan yang dipotong dari gaji karyawan dan iuran asuransi nasional juga naik. Perekonomian Israel telah menderita selama 1,5 tahun terakhir tetapi, secara mengejutkan tangguh, kata Benyamin Bental, seorang profesor emeritus ekonomi di Universitas Haifa. Meskipun pariwisata, manufaktur, konstruksi, dan pertanian mengalami tekanan, industri lain seperti teknologi tinggi, pertahanan, dan retail makanan tetap tangguh. Pada tahun 2024, perekonomian menghasilkan lebih dari 540 miliar dolar, 847 rupiah triliun, melampaui 2 tahun sebelumnya. Bental menunjuk pada keberhasilan berkelanjutan dari sektor teknologi tinggi dan pasar tenaga kerja secara keseluruhan yang sangat ketat seperti sebelumnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.